Halo Sobat Ngomin, Q&A dulu. Aku sering bilang bahwa member dari channel Ngomin akan mendapat prioritas untuk dapetin respon atas komennya. Oke, kali ini sekalian aku kontenin. Yang pertama, boom, ini dari Peter Halim. Kalau saya berharap City di final FA, MU akan mengerahkan seluruh tenaga, minimal ada beberapa pemain City cedera. Waduh, doa yang buruk. Ya semoga. Nggak, karena ya kita gimana ya, nggak boleh kan, nggak sportif, tapi ya kalau namanya situasi yang menguntungkan kita, ya udahlah, semoga diaminkan saja. Next, woi dari Arnold Schwarzenegger. Ini katanya karena ngefans banget sama Arnold Schwarzenegger, makanya namanya Schwarzenegger. Daripada nunggu jual Gosens, mending yang harus dijual itu Lord JC11. Perisic bisa kok simpen di kanan, biar Dum-Dum dapat saingan ketat. Dan mau nggak mau harus naikin performa. Nah, terus terang aja, kalau Perisic di kanan, aku belum pernah lihat main di kanan, tapi beberapa kali memang dia dari situasi corner atau situasi bola mati dia memulai dari sisi kanan. Menurutku dia bisa karena dia tuh tendangan kaki kiri dan kaki kanannya semuanya hidup, mestinya sih nggak masalah. Dan kalau sampai Perisic masuk ke Inter, balik lagi ke Inter, ya udah Dum-Dum statusnya bakalan jadi pemain cadangan. Dari segala sisi Dum-Dum kalah sama Perisic, sorry. Walaupun selama ini aku dibilang lawyernya Dum-Dum, cuma ya kita fair-fairan aja menilai kan. Next, setuju dengan judul topik Mimin yang diperlukan kolektivitas dan pengertian antar pemain dapat terjaga dengan baik untuk menghindari ataupun memperkecil terjadinya miscommunication antar pemain. Bila ini terbentuk dengan baik, siapapun lawan pasti dapat dilewati dengan baik, walau harus bekerja ekstra keras lebih untuk lawan seperti City. Ya betul, kalau kawan-kawan nggak tahu, kolektivitas itu maksudnya mainnya dengan penuh kebersamaan, kerjasamanya terjalin dengan baik, tidak banyak mengandalkan skill individu, itu namanya kolektivitas. Ini tidak akan menjamin kita pasti menang lawan City, tapi at least ini akan meningkatkan peluang kita. Karena kalau dari skill individu mungkin kita ya selevel lah di bawah City, ya kalah lah. Tapi dalam dunia sepak bola itu berlaku hukum tidak sama dengan matematika. Di matematika kalau 1 tambah 1 ya sama dengan 2. 1 tambah 1 tambah 1 ya sudah 3. Tapi dalam sepak bola 1 tambah 1 tambah 1 itu bisa jadi bukan 3. Bisa jadi hasilnya 5. Atau bisa jadi hasilnya malah 1. Karena apa? Tergantung satu ini siapa. Apakah ada chemistry di antara mereka, apakah karakter permainan mereka nyambung. Contohnya Lukaku kalau sama Lautaro nyambung banget, itu kayak 1 tambah 1 sama dengan 3. Tapi kalau Lukaku sama Zeko ini benar-benar nggak connect, aku lihat benar-benar nggak connect. Itu jadinya 1 tambah 1 sama dengan setengah itu. Kayak gitu contohnya, walaupun agak ekstrim ya, ngerti lah maksudku kan. Kemudian wah ini Bro Tati repot kalau udah ada krucil ya, kadang-kadang aduh ininya nggak kerja atau gimana harus sambil, tapi aku selalu sempatkan untuk bisa bikin konten walaupun lagi mesambilan lah istilahnya dalam bahasa Bali, artinya apa ya, nyambi. Wah ini menarik, beli bahas dong berita katanya Juve ngajuin banding lagi terkait hukuman 10 poin itu, bisa-bisa posisi klasemen berubah dong. Enggak bro, enggak ada. Yang ada itu adalah kemarin sudah ada sidangnya tanggal 30. Yang ada itu adalah sudah ada kesepakatan antara Juve dan FIGC bahwa tidak akan ada lagi pengurangan poin untuk Juventus. Yang 10 itu aja sudah. Karena sebenarnya kan kasusnya Juve bukan cuma yang transfer market itu, tapi ada juga soal gaji pemain itu. Kan nggak, di dulu sekali beberapa bulan lalu aku bahas soal katanya Juve di laporan tuh menulis bahwa pemain setuju untuk gaji mereka dipotong 4 bulan. Padahal sebenarnya gaji mereka tuh dipotong cuma 1 bulan. Yang 3 bulan ini dibayarkan di bawah tangan, di balik layar, sembunyi-sembunyi. Jadi sudah mereka menghindari pajak, ini juga bikin neraca keuangan mereka kelihatan seolah-olah pengeluarannya sedikit kayak gitu. Dan ini yang dibilang bahwa tidak akan ada lagi pengurangan poin untuk kasus ini gitu loh. Kemudian ini mantap, mantap juga. Nah ini semoga Inter bisa mengalahkan City yang berisi banyak pemain monsternya, terutama striker Haaland Pak. Paling tidak Inter bisa menyaingi permainan City agar tidak terkurung habis. Setuju.
Chemistry pemain Inter harus lebih baik lagi agar mengurangi efek salah pengertian antar pemain. Semangat! Forza Inter, siapkan cemilan untuk nonton final. Pasti lain rasanya sampai pertandingan selesai. Nah betul. Harapan kita adalah, menurutku ada dua. Satu, jangan sampai kita dikurung oleh pemain City. Dalam artian City ini mirip kayak Barcelona. Ketika musuh megang bola, dia akan melakukan pressing dengan 2 atau 3 pemain secara cepat. Karena mereka ingin merebut bola secepat mungkin. Filosofinya Pep Guardiola dari dulu selalu begitu. Walaupun pressing mereka tidak seketat seperti yang dilakukan Jurgen Klopp di Liverpool misalnya. Tapi tetap kita ketika dapat bola itu hampir tidak dikasih ruang untuk bergerak. Nah di sini mesti cepat. Ketika Inter dapat bola, pemain lain itu mungkin harus cepat mendekati sehingga ada opsi untuk diberikan umpan. Itu sih bro. Sehingga kalau umpan, jarak antara pemain itu lebih pendek, istilahnya lebih kompak. Bukan kompak ya, tapi kompak. Kompak itu artinya rapat. Ini akan mengurangi potensi ada salah pengertian, ada salah umpan. Itu sih, aku setuju dengan pendapatnya. Oke, next. Ingat-ingat nama saya, beli calon pemenang giveaway. Kawan-kawan mungkin udah tahu ya, ada giveaway gimana caranya di masing-masing video. Sudah selalu aku selipkan karena siapa tahu ada yang tidak nonton ini, tapi sudah. Pokoknya giveaway intinya subscribe channel Ngomla, berikan komen di video Ngomla, nanti akan diundi. Itu aja intinya. Nah, kalau mau penjelasan panjangnya, lihat di video-videonya ya. Kalau SMS jadi ke Inter dari Arnold lagi, gimana nasib Aslani, beli? Aslani ya harus merangkak dari bawah. Aslani ini bukan pemain superstar kayak Pedri, kayak Gavi, kayak Messi yang dulu umur 19 tahun sudah jadi pemain intinya Barcelona. No, Aslani walaupun aku bilang Aslani bagus, tapi ya bagusnya nggak sekelas itu. Jadi ya kalau memang dia hebat, mestinya dia akan bisa climb the rank, istilahnya memanjat untuk berada di posisi atas. Ingat Brozovic yang sekarang jadi nyawanya Inter itu dulu musim kedua dia baru mencetak gol pertama Brozovic. Padahal dia datang itu sebagai gelandang serang loh. Sebelum akhirnya sama Spalletti dia dijadikan gelandang bertahan. Inzaghi lebih hafal karakter pemain, jadi lebih tahu taktik apa yang dipakai pemain mana untuk taktik tersebut, beli. Aku setuju, ini terkait shortku yang bilang musim depan Inter kemungkinan lebih konsisten mainnya. Ya pasti itu, apalagi kalau kita kan cuma lihat yang pertandingan aja, bahkan itu pun biasanya disorot itu cuma di mana bolanya di sana aja yang disorot. Tapi kalau Inzaghi, dia punya tim, dia benar-benar setiap latihan mengamati bagaimana pergerakan pemain, karakter, kecenderungan pemain kayak gimana. Oke, ya ini tentang performa De Vrij menurun karena habis cedera. Ini lagi cederanya terhitung berat dan absen lama. Kalau pas City dipasang langsung starter, kayaknya terlalu risiko. Semoga Inzaghi. Ini kayaknya maksudnya Skriniar ya. Iya Skriniar. Iya aku setuju. Kalau mau ada berita nanti bahwa Skriniar sudah siap tampil lawan Torino, tapi dia main atau enggak kita nggak tahu. Oke guys, itu dulu untuk Q&A. Wih gila, Q&A Pak. Jawab tanya, tanya jawab untuk komentar kawan-kawan, terutama yang member. Sorry kalau ada yang belum aku bacakan. Mungkin aku akan berusaha supaya bisa lebih sering lagi membuat konten seperti ini. Oke, ciao guys. Sampai jumpa. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan